Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kita kali ini, kita akan belajar prakarya budidaya dengan materi yaitu budidaya tanaman sayuran. Adapun peta materi yang akan kita pelajari adalah sebagai berikut. Sedangkan tujuan pembelajaran kita kali ini adalah sebagai berikut. Baik, apabila kalian sudah siap, mari kita simak video pembelajaran berikut ini. Budidaya tanaman sayuran. Sayuran merupakan bahan pangan asal tumbuhan yang mempunyai kadar air dan serat tinggi. Sayuran banyak mengandung vitamin dan mineral yang dibutuhkan oleh tubuh. Jenis-jenis tanaman sayuran. Indonesia sebagai daerah tropis dapat membudidayakan tanaman sayuran sepanjang tahun karena tersedianya sinar matahari yang cukup. Tanaman sayuran dapat tumbuh dengan baik di berbagai daerah di Indonesia. Hal tersebut merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Kita patut bersyukur atas melimpahnya sumber daya alam berupa tanaman sayuran. Manusia dapat mengambil banyak manfaat dari tanaman sayuran. Sayuran merupakan tanaman hortikultura yang dibudidayakan secara intensif. Budidaya merupakan usaha untuk menambah, menumbuhkan, dan mewujudkan benda ataupun makhluk hidup agar lebih besar atau tumbuh dan berkembang biak atau bertambah banyak. Hal ini dilakukan untuk memenuhi permintaan pasar atau konsumen yang makin meningkat dari waktu ke waktu. Peningkatan permintaan sejalan dengan meningkatnya kebutuhan manusia karena kesadaran akan manfaat mengkonsumsi sayuran. Sayuran merupakan bahan pangan asal tumbuhan yang mempunyai kadar air dan serat tinggi. Banyak mengandung vitamin dan mineral yang dibutuhkan oleh tubuh. Setiap daerah mempunyai komoditas tanaman sayuran unggulan yang berbeda. Perbedaan ini terjadi karena kondisi alam tiap daerah yang beragam. Pada daerah dataran tinggi, jenis tanaman sayuran yang dapat dibudidayakan yaitu kentang, wortel, dan brokoli. Sedangkan pada daerah dataran rendah, jenis tanaman sayuran yang dapat dibudidayakan yaitu bawang merah, mentimun, dan sawi hijau. Sayuran dikelompokkan berdasarkan bagian yang dapat dimakan atau dimanfaatkan. Bagian tanaman yang dapat dimakan atau dimanfaatkan berasal dari daun, tangkai daun, akar, biji, umbi, bunga, buah, batang. Berikut ini contoh berbagai tanaman sayuran berdasarkan bagian yang dapat dimanfaatkan. Bagian tanaman yang dapat dimakan atau dimanfaatkan yang berasal dari daun, contohnya adalah
pakcoy. Bagian tanaman yang dapat dimakan atau dimanfaatkan yang berasal dari tangkai daun, contohnya adalah seledri. Bagian tanaman yang dapat dimakan atau dimanfaatkan yang berasal dari umbi lapis, contohnya adalah bawang merah. Bagian tanaman yang dapat dimakan atau dimanfaatkan yang berasal dari biji, contohnya adalah kacang merah. Bagian tanaman yang dapat dimakan atau dimanfaatkan yang berasal dari umbi, contohnya adalah wortel. Bagian tanaman yang dapat dimakan atau dimanfaatkan yang berasal dari bunga, contohnya adalah kembang kol. Bagian tanaman yang dapat dimakan atau dimanfaatkan yang berasal dari buah, contohnya adalah tomat. Bagian tanaman yang dapat dimakan atau dimanfaatkan yang berasal dari batang, contohnya adalah asparagus. Kamu perlu memahami berbagai deskripsi tanaman sayuran yang akan dibudidayakan. Hal ini penting sebagai informasi untuk menentukan jenis tanaman sayuran yang tepat dibudidayakan di wilayahmu. Berikut ini beberapa contoh tanaman sayuran. Yang pertama, tomat. Tomat atau dengan nama latin yaitu Lycopersicon esculentum. Tomat merupakan tanaman perdu semusim, berbatang lemah dan basah. Daun tomat berbentuk segitiga. Buahnya hijau waktu muda dan kuning atau merah waktu tua. Perbanyakan tanaman ini umumnya dengan biji dan biasa dibudidayakan pada lahan yang kering. Umur panen tanaman tomat lebih kurang 55-61 hari setelah tanam atau HST. Tomat termasuk sayuran buah yang digemari. Tomat mempunyai berbagai manfaat antara lain sebagai bumbu, sebagai lalap, makanan yang diawetkan atau saus tomat, sebagai buah segar atau minuman jus, dan lain-lain. Buah tomat banyak mengandung vitamin A dan vitamin C. Yang kedua, bawang merah. Bawang merah atau dengan nama latin Allium cepa banyak dimanfaatkan untuk bumbu. Lihatlah ke dapur, kamu dapat menemukan bawang merah di tempat bumbu. Selain dimanfaatkan sebagai bumbu dapur, bawang merah dimanfaatkan juga sebagai rempah dan obat. Kandungan minyak atsirinya dapat menyembuhkan beberapa gangguan kesehatan. Bawang merah dapat tumbuh pada tanah sawah atau tegalan. Sedangkan panen bawang merah dilakukan saat udara cerah dengan umur tanaman 65-90 HST atau hari setelah tanam. Yang ketiga, kangkung. Kangkung atau dengan nama latin Ipomoea reptans. Kangkung termasuk sayuran daun yang mudah dibudidayakan dan populer. Hampir setiap penjual sayuran menjual kangkung. Kangkung dapat tumbuh dengan baik di daerah dataran rendah. Terdapat dua jenis kangkung yang biasa dibudidayakan, yaitu kangkung darat dan kangkung air. Kangkung air memiliki daun dan batang yang lebih besar dibandingkan dengan kangkung darat. Kangkung dapat dipanen pada hari ke-27 setelah tanam. Pemanenan dapat dicabut langsung atau dipotong dengan menyisakan buku batang. Setelah dipotong,
kangkung dapat tumbuh dan dipanen kembali. Yang keempat, bayam. Bayam atau dengan nama latin yaitu Amaranthus sp. Bayam termasuk sayuran dataran tinggi, tetapi dapat hidup di dataran rendah. Di Indonesia, bayam dapat tumbuh sepanjang tahun dan ditemukan pada ketinggian 5-2000 mdpl. Bayam tumbuh di daerah panas dan dingin. Bayam dapat tumbuh subur di dataran rendah pada lahan terbuka yang udaranya agak panas. Bayam merupakan tanaman dikotil yang memiliki sifat batang basah atau herbaceous. Dengan bentuk batang bersegi, sifat permukaan batang pada bayam licin beralur dengan arah tumbuh batang yaitu tegak ke atas. Berdasarkan panjang umur batang, bayam termasuk tanaman muda atau anus. Bayam cabut bisa dipanen pada hari ke-25 atau 30 dan seterusnya hingga semua selesai panen. Yang nomor 5, sawi. Sawi adalah sekelompok tumbuhan dari marga Brassica yang dimanfaatkan daun atau bunganya sebagai bahan pangan atau sayuran, baik segar maupun diolah. Penyebutan sawi biasanya mengacu pada sawi hijau. Ada pula sawi putih yang biasa dibuat sup atau diolah menjadi asinan. Jenis lain yang kadang-kadang disebut sebagai sawi hijau adalah sawi sayur, sawi sendok atau pakcoy atau bokcoy merupakan jenis sayuran daun kerabat sawi yang mulai dikenal pula dalam dunia boga Indonesia. Sawi dapat dipanen pada umur 40-50 hari, mulai dilakukan pada minggu ke-7 setelah tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.